Dan nanti orang bakal digiring di padang mahsyar untuk diputus hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegakkan benar-benar keadilan. Ini benar adanya. Kita wajib yakin bahwa kebangkitan dari kubur benar adanya. Kita wajib yakin hasyr, dikumpulkan sesudah bangkit ke padang mahsyar di alam mauqif, yang mana itu padang rata, tanahnya putih dari perak, matahari tinggi 1 mil dari kepala kita, begitu kata Nabi. Bakal dikumpulin di padang mahsyar, dan itu benar adanya. Berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin tuh, qalu man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, man ba'asana, siapa yang bangkitin kita, min marqadina, dari kuburan kita ini, yang tadinya mati kok hidup lagi, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 56. Wal ba'si, dan kebangkitan dari kubur, wal hasyri, dan dikumpulkan di padang mahsyar, wa ahwalil mauqifi, dan huru-hara alam mauqif. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini, jangan banyak-banyak. Iya, kalau nanti kurang kita tambahin. Baru buka. Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih meneruskan pembahasan tentang keimanan adanya hari kemudian. Pertemuan yang lalu dibahas tentang azab kubur dan nikmat kubur. Benar ya? Maka malam hari ini kita akan ngomongin ba'as, kebangkitan dari kubur. Perlu diketahui bahwa seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa adanya hari kemudian itu pasti ada dan akan datang, dia mesti harus meyakini hal ikhwal yang ada pada hari kemudian. Di antaranya adalah ba'as, kebangkitan dari kubur. Sehingga wajib seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat, keyakinan yang putus, keyakinan yang teguh, yang tidak ada keraguan barang sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seluruh hamba-hambanya. Seluruh hamba-hambanya dibangkitkan dari kubur
Allah subhanahu wa ta'ala akan hidupkan kembali mereka dengan seluruh organ tubuh yang asli. Dalam artian yang mesti ada dalam tubuh manusia dari sejak dia lahir sampai mati. Yang mesti ada. Dulu kulub lahirnya udah sunat belum? Belum. Kulub bangkitnya, hidup lagi. Andai orang kakinya buntung, bakal menyatu. Diamputasi karena kena gula, jempolnya hilang, atau apanya aja. Semuanya bakal dibalikin sama Allah, kecuali yang enggak mesti hidup, kayak rambut, kuku, ini enggak dibalikin. Kalau dipotong, kalau dibalikin, Ustaz Ali, kira-kira rambutnya berapa meter? Oh, berkilo-kilometer. Itu mentengnya repot. Kalau itu enggak dibalikin, walaupun bagian tubuh kita. Mana lagi gigi, dalam artian gigi yang copot, zaman kecilnya tumbuh lagi, ada 3 giginya. Itu enggak. Kuku itu enggak ada kaitan dengan hidup. Tapi kalau kaki, tangan, matanya dicabut, itu semuanya bakal balik. Habis dibangkitin, hidupin, telanjang kita lahir nggak pakai baju. Lahirnya bawa sendal nggak ini? Enggak. Sebagaimana aslinya aja. Dan nanti orang bakal digiring di padang mahsyar untuk diputus hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditegakkan benar-benar keadilan. Ini benar adanya. Kita wajib yakin bahwa kebangkitan dari kubur benar adanya. Kita wajib yakin hasyar, dikumpulkan sesudah bangkit ke padang mahsyar di alam mauqif, yang mana itu padang rata, buminya dari perak putih, wahia ardun bayda'u, tanahnya putih dari perak, matahari tinggi 1 mil dari kepala kita, begitu kata Nabi. Bakal dikumpulin di padang mahsyar, dan itu benar adanya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir, berdasarkan ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini benar adanya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin tuh, qalu man ba'asana min marqadina. Qalu man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, man ba'asana, siapa yang bangkitin kita? Min marqadina, dari kuburan kita ini. Yang tadinya mati kok hidup lagi, siapa ini? Tidak mau dia. Maka dalam qiraat Asim, riwayat Hafaz, kudu ada saktah. Jangan disambung, berhenti. Karena ini garis baru. Bukan omongan dia masalahnya. Qalu man ba'asana mim marqadina. Ini omongan lain. Malaikat yang jawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kata malaikat, ini yang dijanjikan oleh Allah, bahwa mati sekali, hidup 2 kali. Kan udah dibilang dulu waktu di dunia, bahwa hidup 2 kali. Di dunia sementara, mati juga sementara.
tapi nanti hidup lagi selamanya. Wasadaqul mursalun, Rasul benar. Begitu juga dalam ayat yang lain surat Yasin, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang ngidupin lagi tulang belulang yang udah lapuk, udah rapuh, udah hancur? Apa iya tulang yang kayak begini udah hancur bisa dibalikin lagi? Begitu orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi jawab, qul yuhyyihalladzi ansha'aha awwal marrah. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad, yang ngidupin lagi, yang menciptakan mula-mulanya. Kecil orang nyiptain orang kayak begini yang muka beda, enggak ada filmnya. Allah bisa. Apalagi yang udah ada filmnya, tinggal dipotokopi doang. Sedali kayak begini mukanya, ya tinggal keluar lah, gampang. Dulu Allah mencipta kita belum ada modelnya bisa. Masa yang udah ada model begini Allah kagak bisa? Ya kecil. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwal marrah. Maka saudara, bila kita yakin dengan hari kiamat sebagai rukun iman yang kelima, maka saudara kita kudu faham hal ikhwal daripada hari kiamat yang bermula dengan ba'ats, kebangkitan dari kubur. Bagaimana prosesnya? Kebangkitan dari kubur itu, Bapak Ibu yang mulia, manakala anak manusia kita mati, maka semua anggota tubuh kita hancur. Hancur. Semuanya. Terakhir hancur rambut. Rambut paling kuat. Tulang, daging, habis semuanya. Terakhir cuman rambut. Itu paling terakhir. Kecuali yang nyisa tulang tunggir. Apa tulang tunggir itu? Tulang ekor. Ajabud dhanab. Itu nggak hancur. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un minal insan illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabud dhanab. Kata Nabi, tidak ada yang tersisa dari manusia kalau udah mati, habis semuanya hancur, kecuali satu. Dia kekal karena dikekalkan oleh Allah. Dan kita udah kelewat pada ngaji sifat bako. Ada bako, ada kholada. Ini mau dikekalkan oleh Allah, tidak kekal dzati, kekal syar'i. Syara' bilang, kata Nabi, tulang ekor itu enggak hancur. Sebab dari situ cikal bakal manusia. Kalau dalam pesawat namanya black box, box hitam, box hitam. Itu enggak hancur, kalau pesawat hancur. Sebab di situ rekam jejaknya. Dari tulang ekor, Darmawan mukanya begini, Sofa mukanya begini, Sardi, udah ada dari tulang ekor. Ini semua orang. Bagaimana gambarannya? Ketika kiamat datang, maka malaikat Israfil alaihissalam meniupkan sangkakala. Apa itu sangkakala? Trompet. Yang trompet itu bolong dengan jumlah
seluruh makhluk yang Allah cipta yang ada nyawanya di jagat raya. Mau ayam, mau cicak, mau nyamuk, semuanya ada, termasuk manusia. Bolong. Ditiuplah trompet itu oleh malaikat Israfil. Begitu. Tiup. Kalau udah ditiup, air laut tumpah ke darat. Orang nyebutnya tsunami. Sehingga yang di pantai lari terbirit-birit. Sampai dia yang lagi tidur sama bininya nggak kepikirin bininya. Udah lari aja. Sama anaknya nggak dipikirin yang lagi ditetein. Pergi. Kemana larinya? Ke gunung. Karena gunung jauh dengan laut. Selamat. Pikirannya begitu. Dia lari ke gunung, karena air laut semuanya tumpah. Di mana aja? Tumpah ke darat. Yang di laut ngomong, saya harus ke gunung. Dia nggak tahu tuh. Gunung meletus. Batu yang gede-gede keluar semuanya. Keluarnya. Yang tinggal di gunung pada lari. Kemana? Ke laut. Karena dari pantai jauh dari gunung. Biar selamat. Dia nggak tahu. Orang yang di pantai aja pengen nyari selamat. Itu begitu. Udah hiruk pikuk. Di dalam surat apa itu ya? Haji. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taron nasa sukara. Wa mahum bisukara. Walakinna adzaballahi syadid. Kalau kiamat udah datang, yauma tadhalu kullu murdi'atin, ibu menyusui aja ora ingat sama bayinya. Ditinggal, yang dibawa bantal, dipikir anaknya. Saking apanya? Paniknya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, yang hamil, bayinya lahiran enggak tahu. Sakitnya ngelahirin enggak berasa, saking paniknya. Wataron nasa sukaro, orang kayak orang mabok. Kalau udah kiamat datang, wa mahum bisukaro, nggak mabok sebetulnya. Saking dia bingung, kiamat datang, mati semuanya, mati. Kecuali beberapa malaikat nggak mati. 4, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail ini nggak mati. Sampai ditanya, masih berapa yang hidup? 4, kata malaikat maut. Jibril, Mikail, ambil. Mikail diambil, mati. Tanya lagi malaikat maut, ada berapa makhluk yang masih hidup? 3. Siapa? Jibril, Israfil. Cabut Israfil, mati. Tanya lagi, tinggal berapa makhluk yang masih hidup? 2. Siapa? Jibril sama saya. Cabut Jibril, mati Jibril. Tanya lagi sama Allah, tinggal berapa makhluk yang hidup, wahai malaikat maut? Tuh, ana doang. Nggak tahu malaikat maut, saya doang. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Allah cabut malaikat maut. Riwayat kedua, disuruh pilih, ente cabut sendiri aja, nyawa sendiri ini. Jadi mau pelan kek, mau dibetot kek, punya sendiri. Kira-kira kalau dokter nih ngobatin sendiri, kira-kira pelan apa kencang? Hah? Dia pelan diri. Iya, kalau orang lain begitu. Apalagi zaman dulunya suka bully sebelum kuliah dokternya. Udah, begitu. Maka malaikat maut cabut nyawanya. Baru cabut, kira-kira kencang apa pelan? Pelan. Nangis menjerit. Kata malaikat maut, ya Rabbana, kalau tahu sakitnya dicabutnya kayak begini, saya bakal pelanin lagi tuh nyabut yang ngaji di Karang Tengah tuh. Lebih pelan lagi. Saya nyabutnya umat Nabi tuh. Begitu. Cuman kan kadongan udah kagak ada. Begitu. Bener gak? Udah kagak ada ketika dia doa. Kalau tahu begini,
matilah semua makhluk. Enggak ada kehidupan 40 tahun. Yang ada cuman Allah doang. Allah tanya, limanil mulkul yaum. Ini kerajaan siapa punya? Ainal jababira, mana tuh Fir'aun? Mana yang aku gagah perkasa tuh? Orang mau ditangkep-tangkepin aja. Rakyat sendiri mau dipenjarain. Mana itu pada? Begitu. Bakal ditanya-tanya. Kenapa saudara? Jangan dicatat bagian ini. Jangan. Gitu. Ainal faraina? Mana itu Fir'aun itu? Begitu. Allah jawab, lillahil wahidil qahar. Emang Allah doang. Hanya punya Allah ini kerajaan. Yang Maha Esa. Lagi Maha Gagah Perkasa. 40 tahun gak ada kehidupan. 40 tahun. Setelah 40 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala kirim hujan. Sperma. Hujannya kental. Air hujan tuh gak kental gak? Ini hujannya kental. Hujan sperma. Setelah 40 tahun enggak ada kehidupan. Antara tiupan pertama dengan tiupan kedua jaraknya 40 tahun. Setelah hujan sperma ke muka bumi, semuanya enggak ada yang enggak kehujanan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hidupin lagi malaikat maut, hidupin malaikat Israfil, Jibril, termasuk juga malaikat Mikail, semuanya hidup. Kata Allah malaikat Israfil, Israfil tiup lagi sangkakala. Ditiup lagi. Wa nufikha fis suri fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiup lagi sangkakala. Maka setelah ditiup, orang kuburan pada pecah. Orang pada hidup. Dari tulang ekor, hidup. Dalam Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah, yub'asul khalqu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Nanti orang bangkit dari kubur nyeker, telanjang, kulup. Ya sebagaimana dari awal lahir. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami awali penciptaan, kami balikin lagi. Kata Allah dalam Al-Quran. Tiup sangkala, hidup kayak begini lagi. Hidup melek kayak begini. Siapa yang pertama kali hidup, yang pertama kali bangkit dari kubur adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hidup Nabi. Panjang itu cerita bagaimana hidupnya Nabi tuh. Malaikat Jibril, 4 malaikat turun dari langit. Kan bumi rata. Karang tengah aja nggak ketahuan itu rata. Orang pohon aja belum ada. Mana Makkah Madinah? Ada cahaya dari langit ke bumi. Disitulah Nabi. Nabi pertama kali bangun ditanya, aina ummati? Mana umatku? Yang dipikirin umat mulu Nabi mah. Begitu. Tapi kita kurang mikirin Nabi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hidup Nabi. Terus habis Nabi yang dihidupin duluan orang Baqi', yang kuburannya di Baqi'. Mekah aja belakangan. Yang di samping Nabi semuanya dihidupin nama Allah. Baru yang lain-lain semuanya pada hidup. Hidup lagi nih namanya disebut ba'ats, kebangkitan dari kubur. Orang yang badannya misa-misa, kakinya di Jakarta yang kanan, kaki kiri juga kena amputasi juga di Jawa, matinya di Lampung. Ini bagaimana? Nyatu semuanya. Dibalikin nama Allah. Karena ini anggota yang asli namanya.
Balik semuanya. Hidup. Karena itu, orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa kebangkitan dari kubur benar adanya. Siapa ini yang dibangkiti nama Allah? Semua makhluk yang punya nyawa, baik itu manusia maupun binatang, malaikat, siapa aja, semuanya. Begitu, semuanya. Dijelaskan tuh dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi bakal dongeng berita-berita bumi. Bumi cerita. Ketika Nabi turun ayat ini, Nabi nanya sama sahabat, atadruna ma akhbaruha? Tahu nggak kalian apa berita-berita bumi? Enggak tahu ya Rasulullah. Bumi bakal bersaksi dengan perbuatan orang. Kamu hari anu pulang ngaji ngambil sendal orang, katanya dengar dari ustadznya, yang bagus-bagus diambil, yang jelek dibuang. Kamu ambil juga sendal orang yang bagus, sendal cepit butut ditinggal. Hari anu, malam anu, jam anu, tuh bumi bakal dongeng. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Semuanya. Enggak ada yang tidak dipersaksikan oleh bumi. Karenanya berbicara tentang kebangkitan dari kubur sesuatu yang rada aneh dalam pandangan orang yang tidak beragama. Al-Quran menggambarkan bagian ini tentang bangkit dari kubur, berbicara di surat Haji. Bila tentang kiamat, surat Haji adalah ayat pertama. Pada ayat 5 sampai ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala ngomongin kebangkitan dari kubur, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Wahai sekalian umat manusia, kata Allah, jika Anda benar-benar ragu tentang ba'ats, enggak yakin kebangkitan dari kubur, coba dong pikirin, kami ciptain Anda dari tanah, Adam alaihissalam, lanjutannya dari sperma, terus segumpal darah, segumpal daging, terus semuanya. Sampai Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Begitu. Kiamat itu pasti datang, enggak ragu lagi. Dan Allah bakal bangkitin semua yang mati. Dan kita wajib yakin, di sanalah baru A adalah A, B adalah B. Di sanalah baru yang namanya Maliki Yaumiddin, berbicara tentang pembalasan. In kana khairan fajazauhu khairun. Kalau amalnya baik, balasannya baik. Siapa nanam duren, buahnya duren. Wa in kana amaluhu syarran fajazauhu syarr. Kalau nanamnya berenuk, enggak bakalan tumbuh duren. Semuanya sesuai dengan yang ada. Karena itu kita wajib yakin seyakin-yakinnya ada namanya kebangkitan dari kubur. Wajib yakin. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama-ulama Islam. Wal hasyri, artinya nirunut, wal hasyri,
Orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya hasyr itu ada. Benar-benar ada. Kita kudu yakin dan keyakinan yang tidak pernah goyah bahwa sesudah bangkit manusia akan dikumpulkan oleh Allah, digiring oleh Allah, dan hasyr itu ada dua pada hari kiamat. Dua pengumpulan. Pertama, dihalau dari kubur menuju padang mahsyar. Yang kedua, dihalau dari padang mahsyar menuju imma ke surga wa imma ke neraka. Ada dua hasyr dan kita wajib yakini. Jadi setelah bangkit dari kubur, maka orang bakal dikumpulkan oleh Allah dalam satu padang. Padang yang rata. Tidak mendukul, membukit, sehingga kita bisa ngumpet. Tidak juga ke bawah, kayak basement, sehingga nggak kelihatan orang. Enggak ada. Rata semuanya. Dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Kumpul di situ. Kumpul. Tempat kumpulnya namanya mahsyar. Bahasa lainnya disebut alam mauqif. Bahasa lainnya disebut alam mauqif. Apa itu mauqif? Ya mahsyar. Apa itu mahsyar? Ya mauqif. Kumpulin semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari mana ada hasyr? Di dalam Al-Qur'an pada surat Kahfi Allah berfirman, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami kumpulkan mereka, kami hasyr mereka, kumpulin. Falam nughadir minhum ahada. Kami tidak sisakan barang satu orang, semuanya kumpul. Maka bangkit dari kubur, saudara, beda-beda kumpulnya. Ada yang naik kendaraan, ada naik kendaraan. Dengan bermacam-macam kendaraan, ada yang mobil mewah, macam-macam. Naik kendaraannya. Hasyr. Sampai ada anekdot. Ini direkam lagi nih. Begitu. Ada anekdot. Orang sampai tanya, itu ngapa? Rambutnya gondrong, pakai naik Mercy. Siapa dia? Ada yang bisik-bisik, Yesus. Siapa saudara? Begitu. Jadi naik kendaraan. Naik kendaraan. Ini para nabi, para siddiqin, naiknya itu orang yang luar biasa. Ada juga yang kemudian itu jalan kaki. Ada juga yang merangkak. Ada juga yang ngesot. Dan ada yang jalannya terbalik. Itulah orang kafir. Apa terbalik? Pala jadi kaki. Jadi palanya di bawah, kakinya di atas. Bisa. Sebagaimana Allah bisa ngejalanin orang dengan kaki dua. Allah mampu. Dengan kepala dia jalan. Itu yang kayak begitu orang kafir. Ada yang ngesot. Enggak mau, enggak bisa. Orang yang menghalau api, kalau diam, kebakar. Dia jalan menuju satu padang terbuka, sa'idin wahid. Ardun baydo, tanahnya perak, putih. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu matwiyatum biyamini. Buminya bukan dari tanah. Tanah aja yang matahari
ribuan kilometer. Panas nggak kalau pakai sendal? Kalau Perak bagaimana? Apalagi Perak, lebih panas. Perak, begitu. Tanya aja sama Mantili yang punya pedang perak, sama pedang setan. Gimana saudarawan? Begitu. Perak buminya. Mataharinya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 mil. 1 mil. Ada di kepala kita. Orang kumpul di situ. Semua kucing segala macam, kucing digiring. Pokoknya yang punya nyawa nggak ada yang nggak. Hasyr. Falam nughadir minhum ahada, nggak ada yang tersisa. Yang ditinggalin semuanya. Ayam kumpulin di padang mahsyar. Diapain? Didiemin sama Allah. Maka disebut alam mauqif, tempat diem, diri, karena orang di situ pada diri semuanya. Duduk enggak. Saking apanya? Hah? Banyaknya. Begitu. Ini kalau diri dikit tempatnya. Tempatnya. Jadi orang pada diri. Diri enggak ada yang enggak diri. Semuanya. Di alam mauqif berapa tahun? Dirinya 3.000 tahun. 3.000 tahun. Dicuekin sama Allah. Tahu dicuekin? Diputus salah? Tidak. Diputus bebas? Tidak. Diam. Itu bakal begitu tuh kita. Wajib kita yakin. Bakal diri. Orang bermandikan keringat. Ada yang keringatnya semata kaki. Ada yang sedengkul. Ada yang sepaha. Ada yang sekupingnya. Ada yang tenggelam. Tergantung amalnya. Ini namanya wa ahwalil mauqif. Begitu kata kitab. Dan kita wajib yakin huru hara yang ada di alam mauqif. Apa itu huru hara? Kita didiriin 3.000 tahun sama Allah. Apa itu huru hara? Diri 3.000 tahun. Sejam aja pegel, diri. 3.000 tahun, diri. Mana nggak pakai sendal, buminya dari perak, mataharinya beberapa meter dari kepala kita. Begitulah nanti. Namanya ahwalil mauqif. Makanya ada solawat namanya munjiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal. Ahwal huru hara kiamat. Walafat. Huru hara. Salat munjiah. Huru hara. Itu kayak begitu tuh. Diri 3.000 tahun. 3.000 tahun diri. Jadi orang ampe jenuh. Orang ampe jenuh. Apa tuh jenuh? Saking paniknya. Semua panik. Nggak ada yang nggak panik. Di padang itu. Yang tukang ngajinya apalagi nggak ngaji. Tukang ibadahnya apalagi nggak ibadah. Panik. Nggak ada yang nggak panik. Ampe di mana dilihat tuh neraka tuh. Kobarannya. Nyata di depannya. Neraka. Orang pada ngomong. Tuhan, kalau memang saya kudu neraka nggak apa-apa. Itu yang ahli ibadahnya. Apalagi yang nggak ibadah, yang kafir. Neraka dah nggak apa-apa. Tapi jangan juga diginiin, dicuekin begini jangan. Ini diputus salah tidak, diputus benar tidak, bebas juga tidak, dicuekin sama Allah. Semuanya di padang mahsyar tuh pikirin yang kayak begitu. Sampean nggak usah buyang-buyang mikirin dolar naik, udah ada Pak Purbaya urusannya. Sampean mau mikirin ini aja nih. Jangan buyang-buyang nih biar selamat kita di akhirat. Itu diri tuh 3.000 tahun. 3.000 tahun.
Semua orang diri. Nggak ada yang namanya orang nggak putus asa. Semuanya putus asa. Putus asa. Nah, bagaimana ini? Untuk ngadepin murkanya Allah. Supaya Allah nggak murka. Maka ulama kayak Imam Busiri dalam burdahnya itu bersenandung. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya akramal khalqi, wahai Nabi Muhammad, makhluk termulia sejagat raya. Mali man aludu bihi, tidak ada bagiku tempat di mana aku kudu berpegangan. Kemana lagi saya bisa berpegangan, minta bantuan, kecuali hanya pada Engkau menghadapi peristiwa besar yang merata, yakni di hari kiamat. Walan yadiqa Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, lan yadiqa jahukabi, enggak bakalan sempit keagunganmu untukku. Saya mau megangin, insya Allah saya yakin saya bisa pegangan kakimu, wahai Nabi Muhammad. Idzal karimu, manakala Allah yang di dunia Rahman Rahim baik, tajalla bismi muntaqimi, di saat itu mau balas dendam di antara asma Allah Al-Muntaqim. Allah bakal balas dendam kepada mereka yang dikasih nikmat tapi tidak bersyukur, tidak mau ibadah semuanya, maka akan tegakkan peradilan. Di sana tidak ada Rahman yang berfungsi Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Enggak Rahman. Akhirat itu begitu, saudara. Enggak ada yang berani sama Allah, enggak ada. Semuanya. Yauma idzin yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kullu mri'in likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu yafirrul mar'u, orang ogah ngakuin, pada lari dari saudaranya, dari anaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari siapa aja. Anak ngomong, "Mbak, dulu kan Bapak yang ngobatin saya waktu sakit. Duit hasil saya kerja, Mbak. Sampai duit saya habis. Bagilah ganjaran dikit." Aduh, boro-boro tong. Kata bapaknya. Bapak juga belum tentu selamat. Bapak bilang, "Anakku, dulu kan Bapak sekolahin sampai jadi sarjono. Bagilah ganjaran nama Bapak." Ya Allah, Pak, saya aja belum tentu selamat, Pak. Enggak mau. Suami sama istri, "Bang, dulu kan di dunia saya masakin, masuk angin saya kerokin, bagilah ganjaran dikit." Wasahibatihi, sama bininya enggak mau. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing puyeng dengan urusannya. Enggak bisa. Sampai pada akhirnya datang sama Nabi Adam. Nabi Adam juga gak berani. Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, engkau kan Abul Bashar, nenek moyang manusia, tolonglah kami." Aduh, boro-boro. Saya aja dulu makan buah yang dilarang. Ngeri kalau saya diadilin. Jangan saya, Nuh aja Nuh. Lempar-lemparan. Semuanya. Dari mulai Nabi Adam, terus Idris, Nuh, terus semuanya. Sampai pada akhirnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, tolonginlah kami. Engkau kan Nabi yang hebat. Kata Nabi Isa, masalahnya saya ini disembah sama orang. Saya ngeri kalau Allah tanya. Jangan saya. Enggak ada yang berani itu ngadepin murka Allah. Enggak berani. Semuanya enggak berani ngadepin murka Allah. Enggak ada yang berani. Akhirnya Nabi Isa ke Nabi Muhammad aja.
Dia yang pegang kunciannya. Dia pintu menuju Allah. Nggak ada lagi, pintunya dia. Makanya suka dinyanyiin nama ulama, ya Imam ar-Rusliya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fabidunyaya wa akhirati, ya Rasulallahi khud biyadi. Wahai imamnya para rasul, wahai sandaran hidupku, engkau pintu satu-satunya untuk meredam murka Allah. Dan engkau pegangan hidupku di dunia, di akhirat. Pegang tangan saya Nabi, tuntun saya, kau masuk surga, sehingga saya pun juga ketarik karena dipegang. Ulama ngeri ngadepin hari kemudian, ngeri saudara, ngeri. Ini namanya ahwalil mauqif, huru hara di padang mauqif, huru hara. Dan kita kudus selamat, kudus selamat di dalam menghadapi hari kiamat yang kayak begini nih saudara. Yang kudu pikirin bagaimana biar Allah selamatin kita di akhirat, selamatin di akhirat. Maka orang disuruh haji, latihan. Latihan apa? Latihan panas. Nanti di padang mahsyar kayak begitu. Begitu. Matahari langsung panasan. Percis nanti di padang mahsyar kayak orang wukuf di padang Arafah. Apa sekarang enak, ada tenda, ada AC, begitu. Itu masih ngeluh panas. Nanti nggak pakai tenda ngaling-ngaling. Nabi nggak pakai tenda ngaling-ngaling. Saya kawan-kawan itu kalau haji, ayo keluar ke Jabal Rahmat, tempat wukufnya Nabi. Nggak ada tenda, nggak ada. Nggak apa-apa. Ini di akhirat mataharinya cuman ya Allah semil dari pala kita. Nggak ada apa-apanya dibanding akhirat, nggak ada apa-apanya. Jangan banyak mengeluh. Banyak mengeluh, jangan. Ini saudara yang kayak begini nih bakalan kita alami. Semuanya. Bakal alamin. Semua, tidak ada yang nggak ngalamin. Ada namanya ba'as, wajib kita yakin benar adanya. Hasyr, wajib benar adanya. Dan hasyr ada dua. Pertama dari bangkit dari kubur. Yang kedua habis dari alam mauqif nih bakal banyak rentetan selanjutnya. Kita bakal ngomongin syafaat habis ini. Sebab kitab tauhid ini kitab tauhid paling bagus. Karena ini berurutan. Habis ngomongin ahwalil mauqif, di kitabnya ngomongin syafaat. Cuman sebelum ngomongin syafaat, bagaimana biar kita selamat di akhirat. Ngadepin kayak begitu-begitu. Kayaknya jangan malam hari ini ya kan. Begitu. Tuh kayak begitu saudara. Ini penting. Ngadepin kebingungan hari kemudian. Maka kita disuruh ibadah. Kita disuruh berzikir. Baca sholawat. Baca Quran. Suruh sodakoh. Supaya kita enggak kepanasan. Ngadepin ahwalil mauqif, huru hara alam mauqif yang mengerikan. Rentetannya tuh kalau mau dipotong sedikit, tapi nanti sebab syafaat nih panjang banget, saya nggak bakal bedah. Jadi yang pertama kali sesudah Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, yang diadili binatang, bukan orang. Pertama kali yang diadili binatang. Nanti itu ayam jago ngadu sama Allah, ya Rob, saya pernah dipatok sama ayam merah ini, ayam putih. Kata, terus saya tuntut keadilanmu. Baik, berapa kali dipatok? Seingat saya 10 kali. Patok lagi dia, patok sama dia. Sampai dia bilang, ya Rob, saya udah puas, rasanya udah selesai. Baik. Kana haba'am mansura. Jadi debu. Binatang mah. Manusia tidak. Enggak. Kudu dikuliti sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Tapi abis ngomongin hasyar, nanti ngomongin tentang syafaat. Kalau ngomong syafaat, disitunya kalimatnya jamak. Wasyafaati. Ngomong syafaat. Banyak syafaat. Banyak. Lalu apa-apa syafaat Nabi? Nanti kita bedah. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik, sekali. Lahir bangkitnya. Jadi dari mulai bangkit itu dari mulai kecil tapi langsung gede. Gede nanti. Siti Aisyah nanya Ustaz Ali. Gede tuh. Karena Ustaz Ali juga saya paham arah pertanyaannya udah ditanya dulu sama Siti Aisyah. Karena kalau gede kata Ustaz Ali bagaimana itu? Memandang sampingnya. Ketika Siti Aisyah nanya, alangkah malunya kami ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak ada orang yang mikirin pengen ngelihat orang lain. Ama diri sendirinya aja udah puyeng. Likul limri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Masing-masing orang stres sama dirinya sendiri. Enggak ada yang pengen ngelihat barang orang lain. Walaupun semua pada telanjang. Karena bingung dengan dirinya. Udah gede nanti sekali, gede. Nanti rata-rata nanti kita ntar ngomongin surga. Di surga tuh umur 33-an lah. Begitu. Enggak ada yang tua banget. Enggak ada, semuanya aman. Begitu. Yang paling pokok kita jangan ngomongin surganya, undangannya dulu. Surga udah enak banget. Gitu. Tiketnya. Nah, ini yang harus kita puyengin untuk nyari bagaimana biar dapetin tiketnya ini. Sebab ahwalil mauqif aja bukan kita dong, semuanya stres. Hatta yang ahli taat stres. Nabi Adam nggak berani sama Allah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa nggak berani. Ini yang pangkat-pangkat ulul azmi ini pada Nabi Ibrahim nggak ada yang berani. Cuman yang megang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Yang dekat denganku nanti dari kiamat yang paling banyak baca salawatnya. Udah kita baca salawat biar selamat di akhirat. Biar selamat. Itu yang paling pokok. Jadi udah gede nanti sedali dan enggak ada sibuk untuk memandang orang lain. Wallahu a'lam.